Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dusanto beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencarian Pak Haji Dusanto lewat video ini. Dari zaman dulu, salah satunya pondok pesantren Suryalaya, Abah Anom, Tasikmalaya. Itu mandinya jam 00. TKN, Tarekat Qadariyah Nasabandiyah, mandinya jam 00. Namanya mandi taubat, pertobatan. Orang yang mandi jam 00, saldonya nggak akan di bawah 1 miliar, nggak mungkin. Selalu di atas 1 miliar. Jadi mau laki mau perempuan yang hobinya mandinya jam 00, konsisten ya. Tanpa kerja ya, cukup di rumah aja ya. Nggak kerja, kalau kerja lebih dari itu. Tanpa kerja, saldonya tidak pernah di bawah jam 00. Nah coba ibu praktekin mandi jam 00. Apalagi dia bisa senyum, mandi, tahajud, baca Quran, sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat barokah nggak bolong, sholat badiah qobliyah nggak bolong, sholat taubat nggak bolong, sifat 18 nggak dilanggar. Saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar, nggak pernah, selalu di atas. Coba kerjain bu, daripada kita usia udah 55, ngapain kerja? Bukan 65 Pak Haji. Berapa usianya? 65. Nah, daripada usia udah 65, ngapain kerja? Duit ngejar kita. Duit ngejar kita. Saya mau bapak usianya 40-an. Bapak paksain praktekin ilmu RDAY. Saya mau begitu. Baik. Iya. Susah gak? Enggak lah, kan belum dicoba. Insya Allah. Ya pasti. Harus ya. Jadi maksa pak. Lawan. Karena setan tidak mau kita berhasil. Setan tidak mau kita berhasil. Jadi kalau bapak saya berangkatin umroh gratis, setan nggak mau. Bapak saya berangkatin haji gratis 2026, setan nggak mau. Kok gitu Pak Haji? Karena dia nggak mau manusia dekat sama Allah. Nggak mau dia, dilawan. Makanya saya ngajarin tamu-tamu RDAY, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Setan nggak mau. Salah satunya apa? Itu yang pada jelekin saya di medsos kan setan. Dia nggak mau. Ngapain ikut alirannya RDAY gitu katanya. Lah ini ilmunya juga dasarnya Al-Quran bos. Ngapain gue? Gue lawan lu. Nah dari 10 yang jelekin gue udah mati 6 ya. Tinggal 4 lagi ya. Tinggal 4 lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lumayan bos buat tumbah. Pak Haji, suami saya tuh belum bisa jam 00. Ibu aja dulu, ibu udah dulu. Saya ibu udah, dulu. Udah 2 bulan saya udah. Ya, ibu dulu. Iya. Nanti kalau ibu cair 10 miliar, suami kasih deh. Nggak usah gede-gede bu, 10 juta aja. Karena laki-laki kalau megang duit banyak suka bertingkah. Iya. Tuh kumaha eta. Jadi yang 9 miliar 990 juta ibu yang megang aja. Iya. Suami kasih 10 juta. Dengan doanya Pak Haji saya bisa konsisten itu. Bisa. Istiqomah. Kan nanti saya bilang, Bu, paksain bangun jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Sholat taubat jangan bolong. Sifat 18. Kan ibu saya kasih bonus umroh gratis dari RDAY. Enggak hanya ibu, bapak, dan semua yang nonton YouTube, yang nonton Instagram, yang nonton Facebook, saya kasih hadiah. Tanda terima kasih saya. Nah coba praktekin. Lo gak mau berangkat umroh gratis? Hah? Iya. Plus haji gratis dah 2026. Tuh. Tapi lo praktekin dulu ilmu RDAY, bangun jam 00. Senyum, mandi itu yang pagi, utamanya tahajud. itu dulu. Praktekin itu dulu. Iya, ini kan hadiahnya mau diambil, lombanya nggak mau.
Mana ada. Iya. Kayak kemarin Pak Haji, aku pengen ganti HP baru. HP apa? iPhone 17 Pro. Ya lu kerjain dulu dong ilmunya RDAY dulu. Telanjang bulat. Nggak mau dia telanjang bulat. Telanjang bulat dulu. Iya. Jadi paksain, namanya pertobatan. Minta ampun sama Allah. Allah ampuni saya. Selama ini saya suka gibah. Selama ini saya suka julid. Saya sudah berusaha ibadah tapi tidak ada hasilnya. Setelah saya dengerin YouTube-nya Pak Haji Dwi, nggak taunya gue hobinya gibah. Nggak tahu gue hobinya julid. Sekarang saya udah tidak julid lagi Allah. Iya. Saya udah tidak gibah lagi. Pasti bonusnya dari Pak Haji Dwi iPhone 17 Pro. Gitu. Amin. Iya. Ini yang nonton pada japri. Papa mana janjinya Papa? iPhone kata. Mama lihat di YouTube ada perlombaan. Jadi lo paksain bos. Jangan jam 00. Paksain. Gue mau lo berangkat umroh gratis. Haji gratis. Berat? Enggak lah kan belum di. Coba. Harus dilakukan dulu. Coba. Tadi gue berterima kasih tuh sama orang. Mana sih tadi yang bapak tadi suami istri tuh yang kesini naik Grab. Dia naik Grab Pak dari Bogor. Apa katanya bapak itu? Anterin saya ke RDAY dong Haji Dwi Susanto. Gak taunya supir Grab itu hampir tiap hari nganterin tamu RDAY ke sini. Yang dari Kalimantan, dari Sumatera ada cerita tentang RDAY. Gue salut bener bos. Supir Grab bos. Mau bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran 12 juz. Supir Grab. Kita kadang yang di kantor naik Pajero boro-boro mau. Padahal kan mobil masih nyicil. Padahal rumahnya masih nyicil. Ayo dong bangun jam 00. Kesiangan Pak Haji. Loh jangan dong. Kecapean Pak Haji. Tadi saya pulang malam habis meeting. Ya janganlah. Harus bangun jam 00. Pakai alarm saya Pak Haji. Hah? Pakai alarm. Nah. Udah jadi itu pasti itu. Ini kan kita kebanyakan bangunnya jam 1. Jam 00 dong. Senyum, mandi, pagi, tahajud, baca Quran. Lawan. Iya. Coba lu cerita. Tadi lu kan dengerin. Coba nih dengerin. Itu ibu itu sama bapak itu dari Bekasi naik kereta turun di Manggarai, turun lagi di Bogor. Pas di Bogor naik Grab minta anterin ke sini. Ibu itu baru pertama datang ke sini sama bapak itu. Terus kata supir Grabnya, ibu jangan khawatir, jangan takut, pasti saya sampaikan. Karena ibu itu bukan yang pertama kali saya anterin. Saya biasa jemput dari bandara, dari terminal yang lain, terus dari pokoknya banyak banget yang menuju ke RDAY. Kebetulan dia itu sering dengar tentang RDAY dan udah tahu lihat di YouTube-nya RDAY. Alhamdulillah udah banyak yang terkabul, tapi belum berani datang ke sini Pak Haji ya. Jadi ibu itu sampai ke sini dengan selamat karena selama perjalanan itu juga mereka saling tanya jawab mengenai ilmu RDAY dan pernah mempraktekkan masing-masing dan udah terkabul. Jadi ibu paksain bu, dia juga maksa Pak, bu, dia maksa. Saya bilang, kamu harus punya rumah 1000 meter. Apa jawab dia? Kok Pak Haji tahu saya nggak punya rumah? Ya kan kalau udah privat begini kelihatan. Nggak punya rumah. Harus punya rumah. 2, bapak sama ibu nggak punya rumah karena bapak hobinya gibah sama julid. Gibah yang mana Pak Haji? Julid yang mana? Bapak hobinya kalau rumahnya di sebelah tuh ada tanah kosong, orang pada buang sampah di situ, bapak dan ibu gibah ngomongin orang marah-marah. itu. Apa jawabnya dia? Kok Pak Haji tahu
Karena kita yang selalu ributin itu ketika tanahnya itu sedikit, tapi orang-orang tuh kalau lewat di depan rumah dia itu langsung di motor, aja buang-buang sampah. Karena sampahnya itu bukan hanya sampah biasa, kadang-kadang ada pampers, ada yang macam-macam ke situ. Jadi itu yang bikin mereka itu ngomongin orang-orang yang pada buang sampah dan ngerasa sakit hati. Karena udah dibersihin, udah dikasih tulisan apa-apa, tapi orang tetap aja ke situ. Jadi kata Pak Haji, kalau orang buang sampah itu jangan ngegerutu, jangan ngegibah, ngomongin orang yang buang sampah, misalnya nggak punya otak lo atau monyet lo atau apa, tapi diucapkan hal yang baik, yaitu misalnya orang yang nyampah ke rumahnya, dia diucapkan dengan kata yang baik, alhamdulillah Allah, terima kasih Allah, saya dapat rezeki uang 10 miliar, uang saya udah terima. Jadi jangan cuma serap yang keluar, tapi langsung dijamin bahwa hajat kita terkabul, diafirmasikan lagi bahwa itu udah kejadian. Jadi jadi syukur supaya jangan jadi dosa, karena kalau kita marah-marah jadi dosa. Itulah yang dirubah, karena udah ketemu KDAI jadi harus dirubah. Ketika orang berbuat jahat ke kita, buang sampah sembarangan ke tangan kita ucapin amin Allah, terima kasih Allah, rezekinya sudah datang, sudah terkumpul berupa uang 10 miliar kayak gitu. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Rudianto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.